Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu akan menjelaskan materi terkait statistika. Share screen saja ya. Oke, di sini pertemuan ke-16 akan membahas tentang pengujian hipotesis komparatif K-sampel. K-sampel ya. Hmm, ya, tentang pengujian hipotesis komparatif. Seperti yang kalian ketahui tentunya pengujian hipotesis di awal ya sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam pengujian hipotesis, yaitu ada deskriptif, yang pertama, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Nah, ini masuk yang bagian kedua, komparatif. Nah, kalau masih ingat pertemuan 13 ya, pengujian hipotesis untuk yang komparatif ada seperti ini pembagian tabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang K-sampel. Jadi sebelumnya ada yang 2 sampel, yang hari ini kita akan bahas K-sampel. K-sampel ini artinya dia akan membahas, melibatkan lebih dari 2 sampel. Seperti itu. Di sini kita akan bahas yang jenis korelasi, dia berkorelasi. Ada juga yang jenisnya independen ya, bebas artinya tidak berkorelasi. Di sini ada macam-macam metodenya akan kita lihat ya. Mungkin tidak semuanya yang kita bahas, beberapa metodenya dari 2 macam bentuk komparatif K-sampel ini, dari korelasi dan independen. Oke, langsung saja kita lihat pengujian hipotesis komparatif K-sampel ini materinya. Oke, tadi sudah dijelaskan di tabel bahwa ada 2 macam, sampel berkorelasi dan sampel independen atau terpisah. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Penelitian untuk variabel yang sama sering dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2, itu untuk yang K ya, komparatif K sampel. Sebelumnya kita sudah bahas untuk yang 2 sampel. Misalnya ada 3, 4, atau 10, seperti itu. Dalam hal ini, untuk variabel bebas ya. Misal kita mau mengetahui perbedaan disiplin kerja antara pegawai negeri sipil, swasta, dan BUMN. Variabel X maksudnya ya. Jadi ada lebih dari 2 di sini variabel X-nya, yaitu ada pegawai negeri sipil, swasta, pegawai swasta, dan BUMN yang mau kita lihat perbedaan atau komparatif antara tingkat disiplin kerjanya. Maka jelas di sini kita harus gunakan prinsip pengujian hipotesis komparatif K-sampel karena ada 3 yang terlibat. Oke, kita lihat jenisnya. Yang pertama untuk statistik parametris. Ada terbagi 2 ya, jenis statistik parametris, ada non parametris. Kalau yang parametris kita tahu untuk yang jenis datanya itu adalah interval atau rasio ya. Oke, metodenya ada analisis varians. Analisis varians ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Ya, jelas ya. Untuk yang parametris seperti itu. Nanti ada yang non parametris untuk yang jenis datanya nominal atau ordinal ya, seperti itu. Oke, terdapat beberapa jenis analisis varians, yaitu ada analisis varian klasifikasi tunggal, ada yang klasifikasi ganda. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan signifikan antara ketiga tadi contohnya, maka bisa digunakan ANOVA 1 jalan. Bila akan menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, misalnya ada hal yang kita ambil, maka kita gunakan ANOVA 2 jalan. Oke. Contoh data yang dianalisis dengan ANOVA 1 jalan seperti ini. Kita hanya membandingkan data sampel 1, 2, dan 3. Tapi kalau yang 2 jalan itu artinya kita ada kategori. Ya, dibagi lagi dari masing-masing data sampel itu kategorinya. Misalnya dikelompokkan kategori 1 jenis kelamin pria, kategori 2 jenis kelamin wanita, seperti itu. Nah, ini kita gunakan ANOVA 2 jalan. Oke, untuk asumsi penggunaan analisis varians, diasumsikan sampelnya random, diambilnya data berdistribusi normal, varians antar sampel itu homogen. Oke, kita lihat di sini
Untuk yang satu jalan ya, analisis varian klasifikasi tunggal atau one way classification, ini langkah-langkahnya kita menghitung jika total, rumusnya ini jika antar kelompok, rumusnya ini jika dalam kelompok, rumusnya ini seperti itu ya. Jika dalam kelompok ini nanti jika total dibagi jika antar tadi ya, yang rumus pertama dikurang rumus kedua. Terus kita lanjut menghitung min kuadrat antar kelompok, menghitung min kuadrat dalam kelompok, terus menghitung nilai F hitung dari nilai rumus kelima dan rumus keempat. Rumus keempat dibagi rumus kelima, seperti itu. Lanjut, langkah berikutnya membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Dengan F tabel ada di lampiran, DK pembilangnya M kurang 1, DK penjemputnya N kurang 1. Ingat ada dua macam ya, derajat kebebasannya M kurang 1 sama N kurang 1. Harga F hasil perhitungan dibandingkan dengan F tabel, yang M kurang 1, N kurang 1 tadi, derajat bebasnya. F hitung kita banding dengan F tabel, jika lebih kecil F hitungnya atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Tapi kalau dia lebih besar F hitungnya, maka H-nya yang diterima, H0 ditolak. Terus tidak lupa kita buat kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak tadi. Oke, tabel ringkasannya seperti ini, rumusan tadi. Ya, kita tentukan dulu rumus-rumus yang di dalam tabel ini, nanti baru dapat kesimpulan. Oke, di sini ada contoh kasus untuk pengujian hipotesis komparatif K-sampel. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh alat kerja baru terhadap tingkat produktivitas kerja di perusahaan sepatu. Penelitian menggunakan sampel yang terdiri atas 15 orang, diambil secara random. Terus penelitian dilakukan dengan cara mengukur produktivitas karyawan sebelum dan sesudah menggunakan 3 bulan dan 6 bulan alat tadi. Jadi kalau yang digunakan sebagai sampel adalah tetap dan diulang selama 3 kali. Produktivitas kerja diukur dari jumlah pasang sepatu yang dihasilkan setiap hari. Produktivitas selama 3 periode ini selanjutnya disusun dalam tabel. Terus hipotesisnya ada HA, H0 tidak terdapat perbedaan, tentunya HA terdapat perbedaan. Oke, akan kita lihat hipotesisnya. Oke, tadi ada beberapa asumsi yang harus kita ikuti. Pertama harus ada memastikan dia homogen. Kita uji dulu homogenitasnya ya, yaitu menghitung varians terbesar dibagi nanti varians terkecil. Ini datanya. Ini yang sebelum memakai alat kerja, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, ini datanya kita hitung rata-rata, terus variansnya. Terus kita bandingkan nilai varians terbesar. Nih, 4,92 ya, yang kelompok kedua. Paling kecil yang kelompok pertama, X1, 3,12. Nah, ini kita bandingkan, kita bagi, dapat nilai F 1,58. Terus kita bandingkan dengan F tabel. Ya, F tabel untuk alfanya 5%, N1 kurang 1, N2 kurang 1. Masing-masing ini total datanya 15 kurang 1, 15 kurang 1, 14, 2,48. Jika F itu lebih kecil dari F tabel, artinya varian data homogen. Artinya sudah memenuhi asumsi bahwa datanya homogen. F hitung 1,58 lebih kecil dari 2,48. Oke, kalau sudah memenuhi asumsi homogen, kita lanjut menghitung rumus yang seperti di tabel tadi. Ya, jika total, jika antara, jika dalam kelompok, antar kelompok, MK antar kelompok, MK dalam kelompok, dan F hitung dari hasil ini tadi MK antara sama MK dalam, kita bagi hasilnya di sini 23,56. Oke, tentunya ini kita olah dulu dari data tadi ya, hasil data tadi seperti ini. Jika total sama dengan seperti nomor 1, sigma X total kuadrat dikurang sigma X total kuadrat yang dikuadratkan dibagi N. Oke, 10.832. Kita ambil dari
Ya, tentunya ini kita olah dulu ya datanya dalam suatu tabel. Sigma X total kuadrat 10.832 dikurangi Sigma X total dikuadratin. Oke, Sigma X total itu berapa tadi? 686, kita ambil dari sini ya. 187 ditambah 236 ditambah 263. 7, 13. 16 ya benar. 6, 9, 17. 8, 3 ya benar. Jadi yang 686 ini kita ambil dari 187 tambah 236 tambah 263. Kita totalkan 686 kuadrat. Dibagi 45 itu N. N itu 15 tadi kan, ada 3 kelompok jadi 45. Kalau 10.832 ini kita ambil dari ini sigma X total dikuadratin. Jadi kita kuadratin dulu ini. Masing-masing ini kita kuadratkan. Kita ambil kalkulator ya. Oke, jadi kita kuadratkan masing-masing. Seperti ini 187 pangkat 2 ditambah 236 pangkat 2 ditambah 263 pangkat 2 sama dengan 2375 159 tadi berapa? 10832 coba ya. Ini sepertinya bukan yang ini, bukan jumlah ini yang kita kuadratkan. Ini ya 2375 ini yang baris ketiga. Kita ulang ya, 2375 ditambah 3782 ditambah 4675. Salah ya. 4675 4675. Nah ya betul ya. Jadi sigma X kuadrat total itu yang ini tadi 10832 itu dari yang baris ketiga ya. Ini ada sigma X kuadrat, kita jumlahkan. Seperti itu 2375 tambah 3782 tambah 4675. Hasilnya itu. Oke, jadi kita hitung ini 10.832 kurang 686 pangkat 2 dibagi 45, hasilnya 374,3. Seperti itu. Nah, masing-masing ini kalian ikutin saja nanti ya rumusnya. Berdasarkan data tadi tentunya nanti akan diperoleh nilai F hitung. F hitung ini hasil terakhirnya ya langkah ke-6. 23,56. Oke, 23,56. Oh ya, perlu diperhatikan kalau N besar itu jumlah seluruh anggota sampel, ada 45 tadi. Kalau M itu jumlah kelompok sampel. Masing-masing tadi ada, bukan masing-masing ya, kelompok sampelnya ada berapa macam, ada berapa banyak. Jadi kita ada 3 kelompok kan, berarti M-nya adalah 3. Seperti ini, N kurang M berarti 45 kurang 3. Seperti itu ya, kalau M ini artinya jumlah kelompoknya. Kalau nanti kelompoknya ada 4, berarti M-nya kita ganti dengan 4. Nah, F hitung ini 23,56 kita akan bandingkan dengan F tabel. F tabel tentunya pakai rumus ini, pembilangnya M kurang 1, 3 kurang 1, 2. Terus penyebutnya kita ambil N kurang M, 45 kurang 3. N itu tadi jumlah sampelnya ya. Jadi 42. Jadi caranya yang penyebut itu yang di sini kita ambil 42. Terus pembilangnya itu 2. Kita ambil yang di sini ya. Nih, pembilang itu 2 ini. Bawah sini. Nih, 3,22. 42, 2, 3,22. Ini sebagai F tabel. Nah, F tabel dengan F hitung inilah yang kita bandingkan. Ternyata F hitung
Tadi nilainya 23,56 lebih besar dari F tabel. F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak ya karena dia lebih besar dan HA diterima. Jadi intinya terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum mesin baru, ada mesin baru, alat baru tadi setelah 3 bulan dan 6 bulan. Seperti itu hasilnya. Oke, untuk yang klasifikasi ganda, kalau tadi tunggal ini klasifikasi ganda merupakan teknik statistik diferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel secara simpat bila setiap sampel terdiri atas 2 kategori atau lebih. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi kita kelompok lagi kategorinya. Ada kategori 1 pegawai pria, kelompok pegawai wanita. Kategori kedua pegawai wanita. Nah, seperti itu. Maka ini hasil olah datanya. Kita akan buat hipotesisnya produktivitas kerja pegawai pria dan wanita sebelum dan setelah memakai alat kerja baru. Tidak terdapat perbedaan, H01. Yang H02-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin. Kalau tadi berdasarkan alat kerja, data kolom ke bawah ada 3 kolom. Terus kalau yang berdasarkan jenis kelamin itu data baris, yang ke kanan, yang pria, wanita. Yang hipotesis ketiga, tidak terdapat interaksi antar alat kerja dengan jenis kelamin dalam hal produktivitas kerja. Interaksi kolom dan baris, seperti itu. Ya. Oke, jadi hipotesis pertama berdasarkan kolom ada 3. Kalau yang hipotesis kedua berdasarkan baris, kelompok pria wanita tadi. Kalau yang hipotesis ketiga, kita lihat interaksi antara kelompok alat kerja tadi sama yang kategori jenis kelamin. Oke, ini pengolahan datanya, tabel ini ya. Kita lihat. Di sini akan kita pakai untuk penyelesaiannya. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengujian hipotesis ANOVA 2 jalan hampir sama, hanya ditambah dengan adanya interaksi. Ya, adanya interaksi. Jadi sama, kita lihat menghitung jika total seperti tadi. Jika total ini kita jumlahkan 13.667 masuk sini. Yang ini 890 kuadrat kan nih 890 ya dibagi 60. 60. Ya, jadi N-nya ada 60 ya. 60 itu artinya ini kelompok pertama 10, wanita 10 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 10, kelompok kedua 10, 10, 10, 10, 10, 40, kelompok ketiga 10, 10, berarti tambah 20, 40, 60 ya, seperti itu. Oke, kita masukkan rumus-rumusnya. Seperti ini, cukup jelas ya, ikutin saja nanti dari tabel yang sudah diuraikan di sini. Nanti kita akan peroleh, terakhir itu kita akan memperoleh F hitung untuk kolom, untuk baris, sama interaksi. Seperti itu ya. Maka ke-8 kita akan dapat F hitung. Nah, tabel ringkasan dapatnya tadi seperti ini. Ya. Ini hasilnya di sini. F tabel 5% itu 3,17. Nah, ini ya. 3,17. Ya, dari F tabelnya untuk kolom harga F tabel dicari berdasarkan pembilangnya 2 tiga antar kolom tadi N-1 ya, 3 kelompok tadi kurang 1, penyebutnya 54 ya, 60 kurang 2 ya, karena ada 3 macam kan, 60 kurang 6 jadi 54. Kita ambil yang 55 karena 54 tidak ada, mendekati 54 dengan DK-nya 254, maka F tabelnya 3,17 yang ini ya. Nih, DK-nya 255 seperti itu. 3,17
Untuk baris, F tabelnya juga kita ambil. Tabelnya 4,02. Pembilangnya 1 ya. Karena kita melihat produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin kan ada 2 macam tadi kan, 2 kelamin pria sama wanita, berarti 2 kurang 1 1. F tabelnya 4,02. Untuk interaksi sama dengan untuk kolom karena DK pembilang sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan 54. Ya, sama seperti yang pertama tadi. Oke, kita akan bandingkan ketiga F tabel dengan F hitung tadi. Untuk kolom yang antar perbedaan alat tadi ya, karena agak F hitung lebih besar dari F tabel, F hitung tadi ini, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya hal ini berarti terdapat perbedaan produktivitas kerja berdasarkan alat kerja sebelum dan sesudah 3 bulan dan 6 bulan. Alat kerja baru berarti meningkatkan produktivitas kerja baik untuk pegawai pria maupun wanita secara signifikan. Untuk baris kedua, untuk baris maksudnya karena harga F hitung juga lebih besar dari F tabel, tadi kita peroleh 4,78 F hitungnya di ini ya, nih yang kedua. F tabelnya itu 4,02, maka lebih besar juga artinya diterima, ditolak H0-nya, artinya benar terdapat perbedaan produktivitas berdasarkan jenis kelamin. Untuk interaksi, karena harga F hitung lebih kecil ternyata dari F tabel, F hitungnya tadi 2,85 ya. F tabelnya 3,17. Seperti itu. Ya, 3,17. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya terdapat interaksi yang signifikan antara alat kerja baru dengan produk. Tidak terdapat yang maksudnya tidak terdapat interaksi, tidak dapat perbedaan interaksi yang signifikan antara alat kerja baru dengan produktivitas kerja pegawai berdasarkan jenis kelamin. Seperti itu. Oke, selesai untuk yang parametris. Sekarang yang non parametris. Non parametris ada yang pertama C kuadrat. Kita pakai metode C kuadrat ke sampel tentunya. Lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Oke, non parametris bisa untuk nominal, bisa untuk ordinal ya. Oke, kita lihat saja ini contohnya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan harapan hidup antar penduduk yang ada Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta. Dalam hal ini umur harapan hidup dikelompokkan menjadi 2, 70 tahun ke atas, 70 tahun ke bawah. Berdasarkan 1.100 sampel Jakarta, 300 berumur 70 ke atas dan 800 berumur ke bawah. Seperti itu ya, dari Jawa Barat juga dilihat datanya seperti ini, kita lihat. Oke, kita akan hitung presentasi umur kematian 70 tahun ke atas. Kita jumlahkan dari kelima daerah tadi, dibagi total, persentasenya 53,45%. Frekuensi yang diharapkan atau FH-nya untuk 5 provinsi itu kita ambil seperti ini. DKI Jakarta, totalnya tadi DKI Jakarta, kita lihat totalnya tadi 300 sama 800 kan? Berarti 1.100 kali yang persentase tadi. Kalau ini persentase jumlah umur yang di atas 70. Kalau ini FH kita ambil dari total sampelnya tadi ya, yang umur di atas 70 sama di bawah 70. Seperti itu kita hitung. Untuk yang 70 tahun ke bawah juga kita ambil 70 tahun ke bawah. Ini ada 800 untuk Jakarta. 800 tambah yang untuk daerah berikutnya seperti itu juga. Jawa Barat ada 600 ya, kita tambahkan semua, ada 5 daerah tadi, kita peroleh persentasenya 46,55%. Nah, kita cari FH-nya untuk masing-masing provinsi. Jakarta kita lihat total yang kita ambil sampel dari Jakarta itu udah berapa ya, 800 sama 300 tadi kan, 1.100 kita kalikan dengan persentase tadi. Jadi untuk masing-masing daerah kita peroleh FH-nya, frekuensi harapan. Nah, selanjutnya dari masing-masing tadi, ini tabelnya ya. Di Jakarta tadi yang di atas 70 ada 300, di bawah 70 ada 800. FH-nya tadi ini ya, untuk yang di atas 70, di bawah 70.
Kita ikuti saja tabel ini, dikurangin F0 kurang FH, terus ini dikuadratkan angka-angka tadi ya. Ada dua angka masing-masing ini, terus nanti kita cari juga yang kolom terakhir ini. Jangan lupa di bagian ini ada jumlah, ada total dari data ini, ya, per kolom ini. Yang ini tidak perlu kita jumlahkan, yang ini hasil jumlahnya di sini 411,90. Oke, selanjutnya kita susun hipotesisnya. Yang H0 tentunya tidak terdapat perbedaan harapan hidup. HA terdapat perbedaan harapan hidup, atau secara simbol kita buat seperti ini. Kalau H0 berarti mu-nya atau rata-ratanya sama semua, tapi kalau HA salah satu ada yang berbeda, seperti itu. Oke, kita lihat, kita akan membandingkan dengan hasil tabel ya. Kita pakai tabel C kuadrat. Hasil perhitungan tadi 411,9 C kuadrat perhitungan ya. Mana tadi ya, ini 411,9. Nah, untuk tabel rumusnya adalah S kurang 1, K kurang 1, S itu jumlah sampelnya tadi ada 5 daerah, 5 kurang 1, K-nya itu kurang 1, K-nya itu berdasarkan kategori. Kategori kita tadi kan ada 2, di atas 70 tahun, di bawah 70 tahun. Jadi nilai tabelnya untuk alfa 5%, kita peroleh 5%, DK-nya tadi 4 sama 4 ya. 5 kurang 1, 4 dikali 2 kurang 1. Artinya 4 ya. Berarti ini 9,488. Nah, kita bandingkan. Jika kita hitung ternyata lebih besar. Artinya H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan hidup penduduk di 5 provinsi. Oke, yang kedua test treatment. Treatment to weigh ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis K sampel yang berpasangan bila datanya ordinal. Ingat ya, ini masih yang non parametris, bisa nominal, bisa ordinal. Karena distribusi yang berbentuk C kuadrat, maka rumus digunakan, ini rumus C kuadratnya 12 bagi NK kali K plus 1 sigma R kuadrat kurang 3N kali K plus 1. N besar banyak baris dalam tabel, K kecil banyak kolom, RJ jumlah ranking dalam kolom. Oke, di sini ada data contoh kasus dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu gaya kepemimpinan direktif, sportif, partisipatif. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok kerja terdiri atas 15 pegawai, 9 suruh 45, sportif, gaya kepemimpinan tadi direktif sama partisipatif. Setelah sebulan efektivitas kerja diukur terdiri dari 20 butir. Oke. Ada skornya untuk yang tidak efektif seperti itu ya. Setiap orang akan mendapat skor tertinggi 4 kali 20 atau 80 dan terendah 20. Oke, H0-nya atau hipotesis nolnya ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas. Yang ke alternatifnya ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang berbeda. Oke, kita lihat ini penilaiannya efektivitas kerja 3 kelompok 1 sampai 15 yang direktif. Oke, kita ubah ke dalam bentuk ordinal atau ranking. Sebagai contoh untuk kelompok pertama, baris pertama 76, 70, 75, maka rankingnya adalah 312. Angka 70 terkecil diberi ranking 1. Seperti itu ya. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3 seperti itu. Jadi seperti ini datanya. Jadi kita ranking. Ya, kita urutkan berdasarkan nilai terkecilnya, kita kasih 1, 2, 3 seperti itu. Jadi setiap baris setiap kelompok ini kita rankingkan dulu, ubah ke dalam bentuk ordinal, sudah ya, kita jumlahkan bawahnya, terus kita masukkan rumus ini, ya. Dari tabel diperoleh jumlah ranking dalam kelompok adalah 32, 22, 36. Nih. 12 itu kita ambil dari, oh ya rumusnya ya, memang NK itu 15, oke, kelompoknya ya, K plus 1, N kali K, ini maksudnya ya, N dikali K, 15 kali 3, dikali K plus 1, K 3 plus 1. K itu kelompok tadi ya. Kelompok apa? Bentuk kepemimpinan. RJ dikuadratin, hasil tadi, hasil jumlah tadi, 32 tambah 22 tambah 36, yang dikuadratkan masing-masing dikurang 3 kali N, 15 dikali 3 plus 1. Hasilnya 6,93. Nah, 6,93 kita lihat berdasarkan tabel C kuadrat, K-nya K kurang 1, 2,
5% kita ambil, hasilnya 5,991 ini, kita bandingkan hasil hitung tadi 6,93 lebih besar dari 5,99, artinya H0 ditolak, artinya benar bahwa ada pengaruh signifikan dari 3 gaya kepemimpinan tadi terhadap efektivitas kerja pegawai. Oke, yang terakhir sampel independen. Kalau tadi kita berkorelasi, ini independen atau terpisah. Kita pakai median extension metodenya ya, perluasan median. Tes median extension digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K-sampel independen bila data yang berbentuk ordinal. Rumusnya juga menggunakan rumus C kuadrat. Pakai rumus ini, C kuadratnya. Oke, kita akan ikutin saja. Ini contoh kasusnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan golongan gaji pegawai. Ada golongan 1, 11 orang, golongan 2, 3, 4, seperti itu. H0-nya, hipotesisnya tidak terdapat perbedaan. HA, alternatif terdapat perbedaan. Dalam membaca jumlah media cetak, ya. Perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Ya, di sini mau melihat perbedaan golongan gaji pegawai dalam membaca jumlah media cetak. Golongan pegawainya kita kelompokkan 1, 2, 3, 4. Oke, jumlah media cetak yang dibaca, kalau kita ambil data dari golongan 1, 2, 3, dan 4, dari berapa orang nih? Oh ya, ini tadi ya, 11 orang, 11, 12, 12. Oke, golongan 3 ada 12 ya, yang diambil data, kelompok golongan 4 juga 12. Oke, ini banyak media yang dibacanya. Karena ini adalah tes median, gabung semua data dan diurutkan, kemudian cari nilai median. Gabung, urutkan. Nilai median dari data tersebut adalah di antara kedua 3 dan 24 setelah diurutkan. Tambahkan kedua angka dan dibagi 2 karena datanya genap. Oke. Jadi di sini kita gabungkan, kita urutkan ya, seperti ini. Tambahkan kedua angka. Nilai median dari data tersebut adalah di antara angka kedua 3 dan kedua 4. Oke. Jadi totalnya tadi kan ada 11 tambah 11, 22, 3, 4, 46 ya. Berarti antara 23 ke 24. Ternyata tambahkan kedua angka dan dibagi 2. Data kedua 3 dan kedua 4 itu adalah median secara keseluruhan ya. Ini adalah mana tadi? 3 artinya. Nah, 3 itu nanti kita kelompokkan dari masing-masing golongan. Yang di bawah 3, ini di atas 3. Ini sampai 3 ya, ini yang di atas 3 seperti itu. Karena kan 3 tadi patokan median secara keseluruhan. Oke, ini 3, kelompok pertama ini yang di lebih dari 3 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita jumlah yang membaca lebih dari median atau lebih dari 3 tadi. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Oke. Lebih dari 3 tadi ada 1, kita masukkan di sini. Golongan 2 ada 2, seperti itu ya. Golongan 3 ada 2 juga. Golongan 4, nah ini banyak ya, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Seperti itu, sama ya untuk baris keduanya. Untuk yang kurang dari nilai median 3 tadi. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya pasti sama seperti jumlah tadi ya, yang di awal. Jumlah yang diharapkan dengan peluang tiap kelompok adalah setengah, golongan 1, 11 kali setengah, ya, setengah ini jumlah peluangnya ya tiap kelompok. Artinya ya karena 2 kelompok kan ini kan, peluangnya ya 1/2 atau setengah. Oke, kita kalikan masing-masing jumlahnya tadi 11 kali setengah, golongan 3 12 kali setengah, dan seterusnya ya. Golongan 2 sama seperti itu, 4 juga. Untuk golongan 1 jumlah yang baca di atas median hanya 1 orang, yaitu 4 di atas 3 untuk golongan 2. Oke. Selanjutnya nilai-nilai yang telah dihitung dalam tabel tersebut dimasukkan dalam rumus. Oke. Nilai-nilai ini tadi kita masukkan ke dalam rumus. Nih, 1 dikurang 5,5 kuadrat. Ya, nih 1 dikurang 5,5 kuadrat, 2 kurang 5,5 kuadrat, seperti itu. Jangan lupa dibagi dengan ininya, yang di bintang-bintang ini. Seperti itu. Hasilnya nilai C kuadrat hitung ini 10,08. Terus kita bandingkan dengan nilai tabel tentunya. Untuk DK-nya, K kurang 1, 4 kurang 1, sama dengan 3. Ada 3 golongan tadi kan. Berarti 4 kurang 1, 3. Taruh besar 5%. Nilainya 7,815. Kita bandingkan dengan hasil C kuadrat hitung tadi 10,08. Artinya dia lebih besar. Oke.
nolnya ditolak. Terdapat perbedaan signifikan terhadap jumlah koran yang dibaca oleh pegawai berdasarkan golongan gajinya. Oke, itu saja materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.